Dan di sini apa yang kita lihat sangat kacau, sangat datar di wajahnya. Dan Tuhan seperti berkata, aku punya alternatif. Ada seorang pria yang adalah seorang gembala, seorang remaja laki-laki. Dia menulis lagu untukku, dia bermazmur untukku. Aku memiliki keintiman dengannya. Dan aku memilih dia daripada orang itu. Karena orang itu tidak menghargai posisi ini. Dia tidak peduli padaku, bagaimana perasaanku. Tapi yang dia pedulikan hanyalah egonya. Sebaliknya daripada pria itu, aku menempatkan dia di hatiku sendiri. Jadi yang terjadi adalah Tuhan mengirim Samuel ke rumah Isai untuk mengurapi salah satu putranya. Kitab suci mengatakan tidak ada kata-kata Samuel yang jatuh ke tanah tanpa digenapi. Hei, berapa banyak orang keren menjadi nabi di rumah ini? Angkat tanganmu. Anda takut Anda tidak bisa menjadi nabi tanpa seperti ini? Berapa banyak orang yang dipanggil menjadi nabi di rumah ini? Baik, saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Tidakkah Anda ingin menjadi sama seperti Samuel, bahwa tidak ada kata-kata yang Anda ucapkan yang pernah jatuh ke tanah tanpa digenapi? Wow, ini adalah nabi yang sangat keren. Saya menyebut Samuel seorang nabi yang luar biasa. Dia memiliki kehidupan yang benar. Karena Eli tidak bisa mengurus rumah tangganya, anak-anaknya berzina. Ada skandal di rumah Israel. Mereka berzina dan menggunakan pengorbanan untuk Tuhan dan penghinaan. Mereka tidak peduli Tuhan. Mereka membawa dosa ke dalam rumah Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya berurusan dengan mereka, dia berurusan dengan orang tua. Saya beritahu bahwa pengasuhan Anda harus benar di hadapan Tuhan. Karena jika Anda tidak dapat merawat anak-anak Anda tidak dapat menjaga rumah Tuhan. Anda tidak bisa mengurus pelayanan. Jika Anda tidak dapat membesarkan anak Anda dengan cara yang seharusnya, maka itu akan menjadi perjuangan sepanjang hidup Anda. Dan Tuhan meminta orang tua bertanggung jawab atas pendidikan dan kedisiplinan anak-anak mereka. Kami tidak menganggapnya terlalu serius di sini. Tetapi beberapa dari Anda datang kepada Tuhan, tetapi itu sudah terlambat. Sekarang Anda bersyafaat untuk mereka. Itu berbeda. Tidak ada penghukuman, tetapi Anda harus mengerti jika Anda membesarkan anak. Ketika saya menjadi Kristen, putri saya berusia 4 atau 5 tahun dan orang-orang mengingatkan saya, kamu perlu belajar mengasuh anak. Kamu perlu belajar. Dan saya jawab, jika dia bertingkah seperti ini, bagaimana dia akan bertindak ketika dia remaja? Jika dia tidak mendengarkan Anda sekarang, ketika dia menggunakan narkoba akan lebih sulit untuk mengeluarkannya. Mulailah sekarang, karena Anda tidak mendisiplinkan mereka untuk saat ini, tapi untuk masa depan mereka. Jadi Eli tidak melakukannya, Eli gagal. Dia memilih kenyamanannya, dia memilih keluarganya, dia memilih anak-anaknya dan menjadi orang tua yang populer dan pasif, dan dia memilih itu melawan perintah Tuhan. Dan ada skandal dan Tuhan berkata, baik, sekarang aku punya Samuel. Tuhan mengganti Eli dengan Samuel, menggantikan Saul dengan Daud. Itu sangat mudah. Jika kamu tidak melakukannya, aku mencari seseorang untuk melakukannya. Dan yang terjadi adalah Samuel pergi ke rumah Daud, dia tidak tahu. Bahkan sebagai seorang nabi dia tidak tahu. Anda harus mengerti karena kita memiliki begitu banyak kebanggaan kenabian dalam gereja karismatik. Dan Anda harus benar-benar direndahkan di hadapan Tuhan. Terkadang orang kenabian bertindak seolah-olah mereka tahu segalanya. Dan itu jauh dari kebenaran dan itu mendukakan Roh Kudus. Samuel yang kata-katanya tidak jatuh ke tanah tanpa digenapi, bayangkan dia tidak tahu. Tidak tahu anak mana yang akan diurapi menjadi raja. Itu pelajaran buat Anda semua. Jadi, jika Samuel tidak tahu, mari kita bertindak dengan kerendahan hati di sini dengan karunia kenabian kita. Benar? Jadi dia pergi ke rumah Isai dan di rumah Isai anak-anak mulai berdatangan. Tidak, bukan yang ini, bukan yang itu. Mana yang terakhir, mana yang paling bungsu. Dan sang ayah berkata dia menggembalakan domba. Dan Samuel tidak duduk. Saya pernah berkhotbah dengan judul Nabi Berdiri. Dia berdiri dan menunggu seorang anak kecil datang untuk diurapi. Ketika saya membuat beberapa perhitungan tentang 2 anak yang berada di ketentaraan, mereka berusia 20 tahun saat itu. Jika ibunya melahirkan setiap tahun 1 anak, mungkin 1 atau malah 2, entahlah. Tapi dia seharusnya tidak lebih dari 13 atau 14 tahun. Anak kecil.
Jadi dia datang dan Samuel mengurapinya sebagai raja. Saya ingin memberitahu, saya ingin menanyakan sesuatu. Ketika Raja Daud diurapi, Samuel yang mengurapinya, dia menuangkan minyak. Dia berdoa apapun yang dia doakan ke telinganya. Saya tidak berpikir ini untuk umum. Tapi apapun yang dia doakan. Apakah Daud segera pindah ke istananya? Apa dia mendapat mahkota? Apakah Saul segera menghilang? Dan Daud diumumkan sebagai raja? Tidak. Apa yang terjadi dengan Daud? Daud menjadi manusia gua. Dia menjadi manusia gua. Dia diurapi dan cerita selanjutnya dia membunuh raksasa itu. Anda lihat, dia tidak membunuh raksasa itu sebelum dia diurapi. Dan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita dan menjadi cobaan bukannya berkat. Karena kita mulai melakukan hal-hal mendahului Tuhan dan mendahului Roh Kudus. Dan tanpa mendapat izin dari Tuhan, Anda tidak bisa bergerak dan Anda tidak bisa melakukan apapun. Jika Anda bergerak di area manapun dalam hidup Anda tanpa izin dari alam surgawi, Anda melanggar dan Anda mengundang peperangan Anda sendiri. Daud tahu itu. Dan dia tunduk kepada Raja Saul sampai waktunya tiba. Anda tahu? Kecuali Anda menghormati otoritas, Anda akan selalu menjadi ekor. Kecuali Anda menghormati otoritas, Anda akan selalu berada di bawah. Tapi Daud, saya pikir secara supranatural, karena keintimannya dengan Tuhan, dia tahu aturan ilahi dan apa arti otoritas. Dan dia taat. Terlepas dari bagaimana otoritas itu bahkan jahat, cemburu, pembunuh, semuanya tidak benar, tetapi tetap saja waktunya belum tiba. Yesus menunggu 30 tahun. Dia dapat melakukan banyak hal dalam 30 tahun. Kita tidak punya catatan. Selain dia yang berusia 12 tahun tersesat di Yerusalem. Mengapa? Saya selalu mengatakan 90% persiapan, 10% eksekusi. Tuhan mempersiapkan Anda dalam kegelapan. Dia membuat Anda terlihat dalam cahaya. Dan orang-orang di sekitar Anda bahkan tidak tahu dari mana Anda berasal. Tapi ketika Anda tumbuh dalam kegelapan, menangis dalam kegelapan, ketika tidak terlihat di wajah Anda kesulitan di setiap bidang kehidupan Anda, mereka tidak mengenal Anda. Mereka tidak tahu seberapa banyak Anda bergulat, seberapa banyak waktu yang Anda punya. Orang bertanya pada saya, baru-baru ini dari mana Anda mendapatkan semua pengetahuan Alkitab dan sekolah Alkitab ini menambiskan orang lulus, dari mana Anda berasal? Itu tidak terjadi kemarin. Itu tidak terjadi hanya, biarkan saya membaca cerita Daud. Ini adalah bertahun-tahun kerja keras. Ketika orang-orang pergi ke baby shower, ketika orang mengadakan pesta ulang tahun, ketika orang-orang bermain golf, melakukan kesibukan sendiri. Saya sendirian di kamar mempelajari firman Tuhan. Yesaya 3 ayat 3 berkata, makan gulungan itu. Tuhan mengatakan makan gulungan itu. Jika Anda membantu seseorang memakan gulungan itu, makanlah gulungan itu. Itu adalah pengorbanan. Pengorbanan Anda tidak akan sia-sia dan Anda tumbuh dalam kegelapan. Anda tumbuh di tempat rahasia. Anda tidak tumbuh di depan umum. Tidak. Anda tumbuh di tempat rahasia. Sekarang orang bertanya pada saya, bagaimana Anda bisa menjadi seperti ini? Anda tidak tahu. Anda tidak tahu. Ketika kalian bermain, ketika kalian belanja, ketika kalian berpesta, saya berkeringat. Ada kalanya saya tidak punya komputer pada awalnya. Saya tidak bisa merasakan jari saya karena saya menulis begitu cepat. 100 halaman sehari. Menulis semua wahyu. Saya bicara kepada orang-orang, banyak orang di sini, para pelayan. Ketika Anda dipanggil, Anda berinvestasi. Anda akan berinvestasi dalam panggilan Anda. Daud tidak tahu apa yang dia investasikan dengan Tuhan. Itu hal terbesar yang dapat Anda lakukan dalam hidup. Investasikan keintiman Anda ke dunia. Jika Anda ingin bertumbuh dalam pelayanan Anda, investasikan ke dalam keintiman firman Tuhan. Jika Anda lakukan dua hal, yaitu berjalan dengan rendah hati
dan memuliakan Tuhan atas segalanya. Tidak ada manusia, iblis, tentara, tidak ada yang bisa menghentikannya. Anda berjalan tidur dengan perlengkapan senjata Allah, siang dan malam. Tidak ada yang menghentikannya dan Daud ada di tempat itu. Tetap saja dia manusia. Jadi dia diurapi, dia membunuh raksasa itu. Dan kemudian Tuhan mengambil Saul. Sekarang saya ingin bicara tentang aktor pendukung di sini. Yonatan adalah aktor pendukung. Mereka menjadi teman baik, sahabat. Tapi dia adalah benih Saul. Dan Tuhan harus mengambilnya karena dia adalah penerus Raja Saul. Jadi Tuhan harus membawanya pergi. Tuhan mengambil Yonatan. Tuhan mengambil Saul. Daud memiliki tangan kanan. Nah, Anda akan melihat tangan kanannya. Isabel selalu menyukai kepemimpinan. Dan tangan kanannya adalah Yoab. Dan Yoab adalah contoh sempurna dari Isabel. Dia bertindak di belakang Daud. Dia membunuh putranya Absalom. Daud berkata, tidak ada yang menyentuh anakku. Dan tangan kanannya melakukan hal itu. Daud bahkan tidak tahu kapan anaknya meninggal. Ada pembawa senjata dan komandan Raja Saul, yaitu Abner. Dia adalah pria yang baik. Yoab membunuh orang itu juga. Ketika Daud membuat kesepakatan dengan dia, maka dia bertindak di belakang pemimpinnya dan dia melakukan sesuatu tanpa izin dari otoritasnya. Daud tidak membunuhnya. Tahu siapa yang membunuhnya? Salomo, dia membunuh Yoab. Yoab membunuh Abner. Jika Anda benar-benar membaca ini, silahkan lihat karakter Yoab. Betapa jahatnya karakter sebagai komandan di sini. Dia memiliki kekuatan, dia orang perkasa di bawah Daud, tapi banyak kejahatan dalam dirinya. Jadi ketika Saul meninggal, dia meninggalkan 2 putra, Isiboset dan Mefiboset. Mefiboset lumpuh kedua kakinya. Daud mengatakan, kamu bisa makan semeja denganku sepanjang waktu. Tapi Isiboset memerintah menggantikan Saul. Jadi inilah mengapa Raja Daud tidak bisa memerintah sebagai Raja Israel selama 7 tahun. Dan Tuhan menjaga Isiboset. Dia adalah raja yang jahat seperti ayahnya. Dan kemudian Raja Daud memerintah. Ya, jadi setelah Raja Daud naik tahta, mengambil mahkota, apa yang dia lakukan? Tuhan tidak berkenan pada siapapun. Tuhan mencintai Daud. Tuhan masih mencintainya. Benar? Jadi itu adalah konsep yang berbeda. Di luar dimensi kita. Tetapi Tuhan masih mencintai Daud. Tapi Daud tidak bisa lolos dari ketamakan, perzinahan, dan pembunuhan. Dan di sana saya ingin Anda perhatikan ini. Kutukan generasi masuk ke dalam keluarga. Pada saat Batsheba terjadi pada Daud, perzinahan terjadi. Putra sulungnya Amnon memperkosa Tamar. Ya. Saat Adam dan Hawa berdosa, Kain membunuh Habel. Anda lihat saat dosa masuk, dosa besar masuk ke dalam keluarga. Saat itu pintu terbuka untuk kutukan generasi. Saat itu apa yang terjadi? Absalom membunuh Amnon. Dia adalah seorang pemimpin yang hebat. Daud adalah seorang komandan yang hebat. Tapi dia adalah orang tua yang buruk. Jelas, dia tidak mengatakan apapun kepada Amnon karena memperkosa Tamar. Amnon lolos begitu saja. Dan Tamar hidup sebagai seorang wanita terpencil di rumah Absalom. Absalom membunuh Amnon, balas dendam padanya. Daud tidak melakukan apapun, dia menolak melihat Absalom, dia tidak berdamai dengannya, dia tidak memberinya hukuman apapun. Nah, Anda tahu pemimpin dan orang tua tidak dilahirkan. Pemimpin dan orang tua, pengasuhan adalah kepemimpinan. Pemimpin dan orang tua tidak dilahirkan, mereka dibuat. Orang tidak dilahirkan sebagai orang tua yang sempurna, orang tidak terlahir sebagai pemimpin, itu dibuat. Dan Anda harus memiliki kesungguhan dalam mengasuh anak dan dalam kepemimpinan Anda untuk tumbuh dan menjadi dewasa
dan menjadi pemimpin yang sukses dan berjaya, inspiratif, dan juga berpengaruh. Anda harus mengerjakan kepemimpinan Anda. Anda harus belajar jadi orang tua. Karena ini adalah pengalaman menjadi orang tua yang sangat menyedihkan. Lihat Eli dan Daud sebagai orang tua jadi pelajaran bagi kita semua. Jadi apa yang terjadi di sini? Seketika ada dosa dalam keluarga, kemudian Absalom bangkit melawan ayahnya. Dan dia tidur dengan istrinya di siang hari di mana semua orang melihat. Dan mempermalukan Daud. Dan kitab suci mengatakan bahwa dia mencuri hati orang. Bayangkan, dia mencuri hati orang-orang dari Daud. Hidup Daud penuh dengan kesedihan. Jika Anda membaca Mazmurnya, Anda akan melihat Tuhan, musuh-musuhnya, orang-orang yang aku pecahkan roti, mereka makan di mejaku, mereka mengkhianati aku, sepanjang hari mereka membicarakan aku. Siapa yang akan membantunya? Di mana Tuhannya? Bahkan Mazmur 22 disebut Mazmur kenabian. Charles Spurgeon memiliki buku yang luar biasa. Jika Anda menemukannya itu online, gratis, Anda bisa membacanya. David's Treasury. Harta Daud. Mungkin kotak harta Daud. Anda bisa Google itu. Dia memberikan komentar untuk semua Mazmur Daud. Dan itu luar biasa. Dan dia menyebut Mazmur 22, Mazmur salib. Daud pergi ke salib berkali-kali dalam hidupnya. Daud dicintai oleh Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Dia bertobat dengan sangat cepat. Tetapi dia juga menjalani kehidupan yang sangat gelap, sangat sulit. Bagaimanapun di masa hidupnya Israel menjadi sebuah dinasti. Israel menjadi begitu besar dan era keemasan dimulai. Tapi sekali lagi saya beritahu Anda, lihat benihnya. Siapa benihnya? Salomo. Ya, kitab suci mengatakan Tuhan mengasihi Salomo dan Salomo tidak ada di sini. 1 Samuel selesai dengan kematian Saul. Dan 2 Samuel diakhiri dengan Daud. Daud menceritakan perpisahannya. Dan kemudian Daud berdosa lagi karena menghitung tentaranya. Dan dia melakukan dosa besar 2 kali. Salah satunya adalah Batsheba. Yang lain dikatakan bahwa setan menghasut Daud. Dalam firman Tuhan mengatakan setan menghasut Israel. Dan dia menghitung anak buahnya. Mengapa itu dosa? Itu pasal terakhir yang saya bicarakan. Karena Daud memiliki orang-orang perkasa. Dan orang-orangnya yang perkasa, satu dapat membunuh 1.000 orang. Satu dapat membunuh 300 orang. Itu bukan kekuatannya. Bukan pasukannya yang memenangkan pertempuran. Itu adalah Tuhan. Jadi Daud melupakan itu dan dia mulai menyombongkan kekuatannya, jumlah rakyatnya. Dan itu adalah pelanggaran terhadap Tuhan. Dan kemudian tentu saja Tuhan mengirimkan wabah dengan seorang malaikat. Dan Daud membangun sebuah mezbah dan kata-katanya yang terkenal adalah, aku tidak memberi Tuhan sesuatu yang tidak berharga bagiku. Aku tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Dan dia membayar untuk mezbah itu. Dan dia membuat pengorbanan. Tuhan menunjukkan belas kasihan. Itulah hidup Daud. Apa yang kita pelajari? Ini bukan untuk waktu itu. Ini untuk kita semua. Kisah 1 Samuel dimulai dengan Hana. Seorang wanita yang mandul. Sungguh menakjubkan betapa banyak wanita mandul yang kita lihat dalam Alkitab. Sarah mandul, Rahel mandul untuk sementara waktu. Dan kemudian Hana mandul. Kemudian Elizabeth dalam perjanjian baru mandul. Di usia tuanya dia memiliki Yohanes Pembaptis. Ya, begitu banyak orang. Orang tua Simpson, mereka tidak punya anak. Dan Simpson datang terlambat. Semua wanita mandul ini. Saya ingin memberitahu Anda, Tuhan sedang menghukum wanita menjadi mandul. Saya pikir ada waktu yang ditentukan untuk banyak orang. Terkadang kita melewatkan itu, bahwa ada waktu yang telah ditentukan. Yohanes Pembaptis harus datang 6 bulan sebelum Yesus. Ishak harus datang pada waktu tertentu. Ismail harus datang pada waktu tertentu. Jadi ada waktu yang ditentukan untuk semua orang. Dan saya pikir Tuhan menahan ketika ada waktu yang ditentukan untuk seorang anak. Jadi saya hanya ingin mendorong Anda. Saya menerima begitu
Banyak permintaan doa dari Timur Tengah dan kami berdoa. Pelayanan kami dikenal karena mendoakan orang-orang dan mereka hamil. Tapi saya beritahu kami tidak dapat melakukan apapun sebelum waktu yang ditentukan. Ada waktu yang ditentukan untuk apapun di bawah langit, ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi ada waktu yang ditentukan. Dan untuk Hana, untuk Samuel, ada waktu yang ditentukan. Dan saya ingin mengajarkan Anda dengan ini. Jadi kami akan melakukan panggilan altar. Dan kami akan melayani Anda. Tuhan ingin kita melihat dalam hidup kita sendiri, di mana Samuel, di mana Daud, di mana Yoab, di mana Hana. Kita semua membutuhkan keajaiban dalam hidup dan terkadang kita menjadi sangat tidak sabar tentang keajaiban itu. Tetapi hari ini Tuhan memberitahu Anda melalui saya bahwa keinginan di dalam hati Anda sangat penting baginya. Dan jika ada area kemandulan dalam hidup Anda, itu tidak harus hanya dengan bayi, bisa berupa keuangan. Itu bisa saja penghasilan, bisa jadi impian Anda dan keinginan Anda atau visi Anda belum diaktifkan dan terpenuhi, apapun itu. Tuhan berkata, aku dalam penantianmu. Aku dalam ketaatanmu. Karena ketaatan lebih baik dari pengorbanan. Dan ketidaktaatan adalah pemberontakan yang setara dengan sihir. Kita harus benar-benar datang ke hadapan Tuhan malam ini dan mencari hati kita, menyelidiki hati kita dan mengatakan, di bagian mana saya menjadi tidak sabar di bawah tekanan teman sebaya, bertindak dengan kesombongan atau ego seperti Saul, yang menghalangi saya menjadi Daud. Mungkin Anda berada di jalan dan kegembiraan menjadi Daud, tetapi juga apakah ada ketamakan? Apakah ada sesuatu yang menghalangi Anda memenuhi urapan raja Anda? Saya percaya ada urapan raja. Dan saya percaya Anda tidak harus menjadi raja suatu bangsa, tapi saya percaya ada urapan raja. Dan urapan raja datang membungkuk di hadapan raja, di atas segala raja, di setiap area kehidupan Anda. Jadi saya ingin mengundang Anda. Apakah ada sesuatu yang menghalangi urapan raja itu dalam hidup Anda? Apakah ada yang menghalangi Anda untuk naik ke level berikutnya? Apakah Anda di perjalanan? Apakah Anda di perjalanan? Dan yang terjadi pada Daud dan Batsheba adalah anak sulung mereka mati. Karena dosa melahirkan maut. Tuhan sedang berkata sekarang, aku ingin menghidupkan kembali hal-hal yang mati dalam hidupmu karena dosamu. Aku memberikan Daud Salomo. Aku ingin memberimu satu. Tapi jika kamu akan terus mengacaukan dan mengacaukannya, Anda merampok diri Anda dari tujuan yang lebih besar. Dan dari hadiah yang lebih besar. Dan apapun yang dia bicarakan pada Anda sekarang. Pernahkah Anda mendengar seorang wanita yang sebelumnya beragama lain memulai sebuah gereja di Amerika? Isik Abla yang sebelumnya beragama lain menjadi penginjil Kristen baru-baru ini memulai sebuah gereja di Amerika. Bertahun-tahun Isik Abla menjangkau dunia agama lain dengan kasih Kristus melalui program televisi dan media sosial. Program TV Isik disiarkan di lebih dari 200 negara di 6 benua dan memiliki pengikut Facebook sebesar 7 juta orang.
2016, Isik memulai pelayanan gereja virtual Dream Church yang disiarkan secara langsung di Facebook Live, di mana semua bahasa, suku, dan bangsa bersatu dalam kasih Tuhan. Di seluruh dunia, orang dari berbagai negara menyaksikan pelayanan mereka dan diberkati oleh mereka dan tim. Sekarang Dream Church ditayangkan di Mesir, Irak, Afghanistan, Arab Saudi, Pakistan, India, Kenya, Inggris, Jerman, Swedia, Amerika, Kanada, Amerika Latin, dan masih banyak lagi. Saat ini Isik menerima panggilan Tuhan untuk mengembangkan Dream Church, bukan hanya menjadi pelayanan online, tapi gereja sungguhan di Virginia Beach, Virginia. Tuhan mulai memanggil saya, aku memiliki mimpi untukmu. Dan aku akan membawamu ke tempat yang tidak pernah kamu pikirkan. Wanita yang sebelumnya beragama lain membangun gereja di Amerika. Itu luar biasa. Tapi yang saya ingin tahu, visi dan mimpi untuk Dream Church ini berasal dari mana? Orang-orang mulai menulis kepada kami dari Afghanistan, Arab Saudi, dari Irak, dan berbagai negara. Mereka berkata, saya tidak terpenuhi di sini, atau saya tidak bisa ke gereja karena saya berada di lingkungan agama lain yang radikal. Orang-orang berkata, ini gerejaku, ini gereja impianku. Dan kami memulainya secara virtual, lalu Tuhan memanggil saya untuk mengubah gereja virtual menjadi gereja sungguhan. Aku ingin engkau memperlengkapi umatku. Aku ingin engkau membangun tentara Allah. Aku ingin engkau memberitahu siapa mereka di mataku. Ini adalah sesuatu yang tumbuh dan sesuatu yang menyebar luas. Apa yang Tuhan mau adalah umatnya merasakan kasih-Nya. Saya suka itu, kebebasan itu. Karena saya sudah lihat beberapa ibadah online yang isinya tentang kebebasan, sukacita, cara-cara kita melihat Tuhan bergerak di gereja. Visi kami adalah memperlengkapi orang dan mengaktifasi orang. Malam ini Tuhan ingin mengungkapkan identitas kita. Karena banyak orang yang duduk di sini dengan potensi, tapi mereka kehilangan diri mereka. Lebih besar lagi, kami bergerak untuk kebangkitan rohani. Kami berdoa untuk kebangkitan dan kebangunan rohani. Apa mimpi Anda untuk Dream Church? Mimpi saya adalah semua orang hadir dan merasakan kasih Tuhan. Mereka merasa bagaikan bagian dari keluarga Allah. Dan mimpi saya untuk Dream Church adalah agar api kebangkitan rohani menyala di bangsa-bangsa. Saya perkatakan, malam ini bersama Dream Church, mimpi Anda akan terpenuhi dalam nama Yesus Kristus. Saya perkatakan malam hari ini, Anda tidak akan menjadi yang terbawah. Anda tidak akan menjadi kedua terbaik. Anda harus tahu bahwa Anda adalah pilihan utama Tuhan.